Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Jatapers. Kali ini saya sedang mengadakan podcast dengan tim Genteng Munir. Kali ini kita akan mengulas seperti apa dan bagaimana sih spesifikasi dari Genteng Munir tersebut. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Rifka. Ya, Bapak Rifka mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. ya. Nama saya Dipta. Saya dari bagian Technical Support Engineer dari PT Munir. Untuk biasanya saya di technical itu memberikan advice, saran maupun langkah-langkah metode pelaksanaan pemasangan genteng. Seperti itu. Ada tidak terbatas dari kontraktor, konsultan maupun distributor seperti itu. Oke Pak Rifka. Kalau boleh tahu nih Pak Rifka, sudah berapa lama nih Munir menjalin kerjasama dengan Jago Atap Indonesia? Ya, sampai dengan saat ini tim dari Jago Atap dengan PT Munir sudah menjalin kerjasama sekitar kurang lebih 5 tahun ya Pak. 5 tahun ya? Betul. Ya. Berarti sudah cukup lama ya menjalin hubungannya. Ya. Pernah nggak selama ini ada mitos-mitos tentang genteng beton itu seperti apa sih yang didengar? Padahal pernyataan itu sebenarnya tidak ada. Ya. Pertama, kalau untuk mitos sendiri yang biasa orang awam dengar itu biasanya kan beton sama dengan berat gitu Ya, kan. benar sekali. Nah, terkadang orang udah baru dengar genteng beton terus sudah menganggap beton tuh seperti ada tulangan, ada besi gitu ya. Padahal dari genteng beton sendiri hanya terdiri campuran semen dan pasir aja. Semen dan pasir. Jadi berarti sebenarnya genteng beton itu tidak seberat seperti yang masyarakat pada umumnya bayangkan ya. Betul. Betul. Kalau untuk bobot atau spesifikasi dari genteng Munir ini seperti apa tuh Pak? Untuk spesifikasinya ya. Ya, kalau spesifikasi genteng kita ada 3 profil ya Pak. Ya. 3 profil genteng yang sudah beredar luas di pasaran maupun di toko-toko. Yang pertama adalah genteng flat atau axle. Kemudian genteng axle flat ini dia berupa genteng lurus datar. Dan kemudian ada genteng gelombang atau genteng elabana. Genteng gelombang ini berarti dia gelombangnya dia secara naik turun ya, berarti ya naik turun begini. Nah kemudian ada satu lagi, ini genteng kita satu lagi genteng namanya Romana Light tipenya. Nah Romana Light sendiri karena dari bahasa light artinya ringan, dengan bobot hanya di 3,5 kg aja. 3,4 lah ya. Lebih ringan dibandingkan dengan genteng beton yang lainnya ya? Ya, karena kata umumnya genteng beton normalnya itu di sekitar 4,2. Kita bisa menurunkan kurang lebih hampir 1 kilonya. Ya. Jadi bagi Jatapers apabila ingin mengetahui lebih jauh tentang spesifikasi genteng Munir, bisa langsung menghubungi tim Jago Atap Indonesia. Ya, supaya bisa konsultasi dan mengetahui seperti apa lebih jauh lagi tentang genteng Munir itu sendiri. Ya. Lalu nih Pak, kalau disuruh memilih nih, memilih genteng yang kuat atau genteng yang estetik, atau emang harus kedua-duanya? Ya. Pada umumnya genteng itu selalu kan diharapkan tahan lama ya. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga genteng itu salah satu bangunan expose atau yang paling sering dilihat selain fasad dan dinding ya Pak ya. Jadi kalau di Munir sendiri kita selalu mengutamakan dari sisi kualitas mutu dan juga dari sisi estetika. Maka dari itu kalau dari sisi kualitas genteng kita selalu sebelum pengiriman ataupun sebelum diantar ke lokasi itu selalu melewati proses quality control. Dan juga untuk dari tipe warna kita dari masing-masing 3 profil yang sudah saya sebutkan tadi, kita punya berbagai macam warna untuk menunjang bangunan dan juga menunjang daripada fasad bangunan untuk sesuai dengan keinginan dari konsumen. Berarti sudah ada standar tersendiri dari pihak Munir ya Pak ya? Betul. Untuk kualitas dan lain-lain terhadap genteng yang mereka produksi ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Lalu kira-kira ada nggak Pak inovasi terbaru yang membuat genteng Munir ini lebih unggul daripada genteng-genteng lain yang di kelasnya Pak? Ya, kalau untuk inovasi dari kami kita ingin menginfokan atau mengenalkan sistem Pak. Jadi
kita ada sistem namanya dry fix atau kering, sistem kering. Sistem kering ini adalah sistem pengganti daripada kerpusan atau mortar pada nok. Gitu, yang biasanya kita sering lihat di pemasangan kerpus, kemudian 5 tahun kemudian terjadinya shrinkage atau namanya menyusut dan mengakibatkan bocor. Kita ganti dengan sistem dry fix dengan Toflex. Jadi itu berupa lembar roll untuk penutup sisi pertemuan genteng itu supaya menghilangkan potensi bocor. Jadi dengan adanya sistem yang baru itu lebih efektif ya Pak ya terhadap genteng beton ini Pak? Ya, secara pelaksanaan konstruksi lebih cepat yang pertama, dan yang kedua untuk bocor tidak terjadi karena itu menggunakan bahan dasar aluminium, dan juga lem perekat kita menggunakan adhesif butil atau aspal gitu. Jadi awet, semakin panas semakin rekatnya makin kuat. Oh, berarti mencegah banjir. Apabila terkena panas dia kekuatan daya rekatnya semakin tinggi ya? Semakin bertambah. Oh, oke. Lalu bagaimana menurut pihak Munir nih dengan kualitas genteng supaya genteng tersebut membuat kenyamanan dan keamanan terhadap konsumen? Ya, tentunya dari genteng kita sudah menyediakan profil yang sesuai untuk membuat nyaman daripada konsumen atau pemilik rumah. Dari profil genteng kita untuk sisi luarnya dengan cat yang tersedia itu sudah termasuk dengan anti panas. Berarti artinya tidak ada anti panasnya ya? Ya, berarti tidak menyerap panas, dia memantulkan. Yang kemudian untuk profil bagian bawah genteng tersebut kita ada namanya anti tampias atau weather bar. Itu fungsi adalah penahan dari angin hujan yang membawa air masuk melalui sela-sela genteng. Jadi dia berhenti stuck di profil genteng kita, kemudian keluar kembali setelah selesai. Berarti bisa dibilang jangan takut adanya tampias yang terlalu berlebihan, walaupun kondisi dengan hujan ataupun angin yang kencang sekalipun dia aman ya sudah. Betul ya. Selama masih dalam rekomendasi kami untuk sudut atapnya itu kita bisa pastikan itu tidak bisa banjir. Untuk pemasangan genteng ini harus memenuhi persyaratan ya. Ya, maka dari itu dari tugas saya sebagai teknikal, selain juga memberikan masukan kepada tim sales terkait sudut rekomendasi kita, juga menginfokan kepada kontraktor, kemudian toko distributor dan juga pemilik rumah mengenai sudut rekomendasi kita yang bisa tidak masuk air seperti itu. Jadi emang ada syarat-syarat ataupun hal-hal yang harus emang dipatuhi ya Pak ya untuk pemasangan genteng beton ini. Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka genteng tersebut bisa mengalami kebocoran dan lain-lain ya Pak ya? Bukan. Jadi jika tidak sesuai pemasangan tidak efektif. Iya, tidak efektif. Kemudian profil teknologi kita jadi kurang maksimal. Jadi sangat disayangkan karena sudah memilih kita sudah menyediakan teknologi, akan sayang jika tidak dipakai seperti itu. Berarti itu berpengaruh juga terhadap daya tahan genteng sendiri ya Pak ya? Betul ya. Jadi untuk daya tahan kita selama penempatan stok pada saat pelaksanaan itu sesuai, dan juga pas pemasangan sesuai dengan metode yang kita arahkan seperti zigzag atau lurus tergantung kondisi profil, itu kita bisa memastikan bahwa pemasangan genteng akan aman dan juga pemilik merasa aman untuk tidak mengalami kebocoran. Jadi apabila sudah melakukan atau memenuhi persyaratan pemasangan dari pihak Munir, ataupun bisa bertanya nih kalau ada orang yang belum tahu terhadap persyaratan-persyaratan memasang genteng beton, maka apabila sudah sesuai dengan persyaratan itu, maka dipastikan genteng akan aman ya Pak ya? Genteng akan aman karena kita juga di pabrik selalu melakukan adanya tes hujan. Jadi genteng kami tes untuk sudut kemiringan tertentu dan juga jarak rek tertentu di pabrik. Jadi itu dari hasil tes kita, itu yang bisa jadi patokan kita untuk kasih pedoman metode maupun saran atau advice ke klien customer. Lalu untuk dari pihak Munir nih Pak, bagaimana pihak Munir mendukung toko sebesar Jago Atap Indonesia
untuk memastikan ketersediaan dari stok-stok barang dari pihak Munirnya, Pak? Baik, ya. Kita selalu mendukung dari teman-teman distributor termasuk tim Jago Atap atau Jatapers itu untuk ketersediaan suplai barang Munir. Nah, bagaimana cara kita menyediakan untuk selalu tepat waktu stok untuk teman-teman toko distributor Jago Atap? Kita di pabrik ada namanya inovasi dari kita pembuatan genteng dengan cara extrude. Normalnya genteng biasanya dibuat dengan dilakukan press. Nah, kalau dari kita menggunakan sistem extrude. Sistem extrude itu adalah ketika cetakan dari campuran pasir dan semen tadi kita masukkan dalam cetakan, kemudian kita lewatkan dalam suatu roller. Roller itu adalah roller pembentuk profil kita. Nah, dengan kecepatan itu kita bisa dalam 1 menit bisa menghasilkan 120 piece per menit ya. Seperti itu. Berarti jangan takut kehabisan stok atau stok sampai nggak ada ya, Pak ya? Betul, karena kita pasti siap. Bagi semua konsumen yang mengambil produk Munir di Jago Atap Indonesia ini dipastikan stoknya aman ya, Pak ya? Betul, betul sekali. Oke, kalau begitu, Pak. Lalu bagaimana nih para konsumen bisa tahu tentang produk Munir yang asli ataupun mungkin kan sekarang lagi banyak produk-produk tiruan loh. Betul. Untuk mengetahui mungkin ada spesifikasi ataupun ada tanda-tanda tersendiri dari genteng Munir yang asli itu, Pak. Ya. Ciri-ciri yang paling terlihat pertama adalah adanya tanda nama BMI Munir di balik profil genteng. Berarti Itu sisi yang expose ya, atau sisi yang nggak terekspos, yang tidak ada catnya. Yang pertama, yang kedua bisa dilakukan pengukuran panjang dan lebarnya karena panjang dan lebar genteng kita tuh selalu simetris dan sama. Panjang 43 cm dengan lebar 33 cm. Nah, yang ketiga jika ingin memastikan kembali bisa datang ke atau mengkonfirmasi ke Jatapers atau Jago Atap karena kan pasti Jago Atap juga pasti akan koordinasi dengan kita juga kolaborasi untuk mengecek seperti itu. berarti untuk genteng Munir yang asli itu ada logo Munirnya, Logo Munir dan gentengnya. logo Munir dan logo BMI. Logo BMI ya. Iya, betul. Dipastikan kalau genteng itu berlogo Munir dan BMI itu adalah genteng asli produk Munir ya, Pak. Ya? Betul. Oke. Saya rasa cukup sekian, Pak, pertanyaan-pertanyaan dari saya. Jadi bagi Jatapers apabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang genteng Munir bisa langsung menghubungi tim Jago Atap Indonesia. Baik, sekian wawancara saya terhadap tim Munir. Salam satu atap. Tetap.